Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat semua? Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya memilih anak panah ya. Memilih anak panah. Jadi ini sangat penting gitu, sangat penting bagi rekan-rekan yang kemudian hobi memanah. Jangan sampai salah memilih anak panah. Kenapa? Karena nanti akibatnya ada beberapa hal ya, dan itu bisa cukup fatal juga. Pertama, cedera tangan, kemudian hasil shoot yang kurang efektif. Nah, gitu. Oke, mungkin untuk tahap pertama ya, tips pertama, teman-teman ketika hendak memilih anak panah itu harus safety ya, harus aman, pastikan baik itu dari sisi sapnya ya, sapnya. Jadi jangan sampai sap ini agak kasar atau mungkin kasar, khususnya teman-teman yang tidak memakai pelindung lengan ya, pelindung tangan. Karena nanti ketika ini sap ini kemudian kasar, kemudian rilis, itu kan pasti ada gesekan ya, timbul gesekan di sini. Nah, ini khawatir bagian sap ini kena gesekan ini, dan ini nanti bisa cedera, bisa berdarah, bisa lecet dan lain sebagainya. Kalau bambu saya sarankan yang benar-benar halus, kalau bisa yang di gloss gitu, yang di glossy. Nah, glossy itu kan semacam vernis ya, atau anti gores mungkin. Jadi sehingga permukaan ininya nanti halus gitu. Baik itu sap bambu, kemudian sap kayu, baik kayu spruce, rami dan lain sebagainya. Itu usahakan memilih yang ini, yang benar-benar halus ya. Jadi ciri-ciri yang halus ini, nah lihat ya, aman. Nah, jadi meskipun pakai tangan kosong seperti ini, nah di gini-gini itu aman, tidak kenapa-napa ke tangannya, itu aman ya. Jadi sehingga nanti ketika dipakai serau itu aman, meskipun kita tanpa menggunakan pelindung lengan ya. Nah, seperti itu. Kemudian dari segi panjang juga ini pengaruh ya. Yang kedua dari ukuran panjang ini, panjang arrow. Misalkan panjang tarikan teman-teman misalkan 28 in. Nah, itu kalau saya biasanya dilebihkan 1 in. Jadi ketika panjang tarikan saya misalkan 28 in, saya memakai arrow yang panjang 29 in ya. Jadi dihitung dari ujung knob hingga ujung poin ya. Jadi 29 in. Tuh, sehingga nanti ketika kita narik itu ada lebih 1 in ke depan. Jadi jangan terlalu pas 28 in, misalkan panjang tarikan kita 28 in dan arrownya pun 28 in, khawatir nanti pas narik itu kan kalau 28 in ada kemungkinan di sini nih. Nah, kemungkinan terjadi kecelakaan, khawatir terjadi kecelakaan. Nah, ini bisa ke sini fatal ya. Poinnya bisa ke sini nih. Nah, bisa ke sini. Nah, ini tangan nanti bisa robek ya. Bisa robek. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nah bagian sambungan ini bulu ya, bagian panes depan itu usahakan rata, pilih yang rata. Jadi jangan asal ya. Nah, ini nih, karena tidak sedikit gitu saya menemukan arrow-arrow yang kemudian dibuat bagian depan ini itu agak tidak terlalu rata, bahkan ada apa namanya, semacam benjolan, bukan benjolan. Nah, di sini nah bekas lilitan itu kadang-kadang tidak rata. Nah, jadi ada beda. Nah, di sini bagian sini ya. Nah, ini usahakan harus rata ke sini. Jadi jangan sampai seperti ini ya. Misalkan ini sap. Nah, ini anggap saja tali lilitan. Nah, jadi jangan sampai seperti ini. Sebab kenapa? Ketika seperti itu nanti ketika terjadi gesekan ke sini itu bisa mengakibatkan cedera juga gitu. Bisa mengakibatkan cedera dari gesekan lilitan panes di depan ini nih. Biasanya ini pakai tali ya, pakai benang dan lain sebagainya. Nah, ini harus rata, rapih juga, pilih yang rapi dan rata. Jadi jangan asal ya, jangan pilih yang asal. Karena ini penting juga bagi keamanan teman-teman. Terkecuali mungkin memang teman-teman memakai apa yang disebut hand glove gitu, hand guard, itu bisa diminimalisir lah, bisa diminimalisir. Nah, jadi kalau teman-teman tanpa sarung pengaman, tanpa hand glove, tanpa hand guard, ini harus pastikan ininya benar-benar rapih dan rata ya.
Nah, ini salah satunya ya, produk saya. Nah, jadi ini aman meskipun kita tanpa menggunakan sarung tangan pun, tanpa pelindung lengan pun, ini akan aman. Jadi ketika narik, rilis, nah ini gesekan ke sini aman ya. Nah ke sini tuh aman ya. Nah gini. Beda kalau di sininya agak ada apa namanya, jenggulan lah. Kalau istilah Sunda itu ngejenggul. Nah ini akan beda nanti. Khawatir ke sini. Ya. Kemudian dari segi berat yang keempat itu dari segi berat ya, usahakan berat row yang teman-teman pilih itu ideal ya, ideal sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saya pribadi, saya sendiri kalau misalkan latihan jarak antara 0 sampai 20 meter itu pakai perhitungan 10 GPP ya. Kalau antara 25 lah, 20 sampai 30 lah, saya pakai yang 9 GPP. Sedangkan antara 30, 50 sampai 70 saya biasa pakai 8 GPP, atau mungkin nanti bisa teman-teman rasakan sendiri dan dikurangi dengan paling minimal, saran saya itu 7 GPP ya. Nah, untuk pembahasan GPP tersendiri ada, saya buatkan video khusus, nanti saya sertakan di deskripsi ya linknya bagi teman-teman yang mungkin ingin tahu apa itu GPP dan bagaimana cara perhitungan row ideal, berat row ideal. Oke. Nah, ini salah satu produk saya. Nah, row saya ini insya Allah sangat aman dan berat rownya ideal. Ini saya setting untuk berat busur 45 gram ya. Untuk 45 gram ini kan 30 gram. Jadi kalau misalkan pakai busur 45 lbs itu pas ya. Ini perhitungan 10 GPP, berarti kalau misalkan kita pakai busur 45 lbs. Oke. Ininya aman ya, ingat-ingat ya, sapnya aman. Nah di gini-gini aman ya. Kemudian ini juga panjangnya, kemudian beratnya. Nah itu nanti akan pengaruh sekali terhadap performa memanah teman-teman semua, dan hasilnya juga akan akan ideal, akan bagus lah. Kalau bisa, apalagi kalau misalkan berat rownya bisa seragam semua, itu benar-benar luar biasa nanti hasilnya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa komentar saja di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panahan, salam semangat.